Kemudian materi-materi apa saja yang ingin disampaikan oleh saya terkait dengan perkuliahan AVR-nya, gitu ya. Oke, baik. Untuk konsep pertama ini, ya, Bapak minta nanti perwakilan kelasnya membuat grup, ya, wajib membuat grup kelas, ya. Nah, kemudian nanti biar kedepannya kita bisa komunikasi, ya, antara mahasiswa dengan dosennya, ya, untuk mempermudah nanti penyampaian apa saja kalau ada kendala, ya. Tentunya kan kita sekarang masih dalam tahap online, ya, daring, ya. Oke, sambil berjalan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua, pada sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Semoga selamanya pada sehat terus ya. Oke, baik. Ada yang sudah pernah ketemu dengan saya sebelumnya? Barangkali waktu sebelum pandemi ada yang pernah kenal atau ketemu mungkin? Belum, Pak. Belum kenal? Oke ya, jadi sebetulnya dosennya cuma satu ya, mahasiswanya banyak gitu ya. Jadi nggak apa. Nah, baik, untuk pertemuan pertama kita hari ini ya, nah, kita akan memaparkan siapa sih dosennya dulu ya, profil dosennya seperti apa sih gitu, kayaknya gimana sih sosoknya gitu kan ya, walaupun virtual gitu ya, tapi harus kenal. Oke ya, nanti pun juga ada kalanya Bapak kenal dengan kalian ya, supaya lebih apa namanya, kenal lagi gitu ya. Nanti kalau ketemu secara online atau offline atau muka gitu ya, tidak online, nah sudah tidak asing lagi ketemu di kampus misalkan ya, baik itu nanti yang ketemu untuk ngambil seminar proposal ataupun nanti ngambil topiknya TA ya, skripsi gitu ya, atau nanti ada yang konsepnya PKL ya. Nah itu. Oke, baik, skopnya untuk pertemuan kita hari ini ya. Baiklah, Bapak akan memperkenalkan diri juga ya. Nanti juga Bapak ingin kenal dengan kalian tentunya ya, supaya kita sama-sama saling kenal gitu ya. Karena intinya kalau dosen tidak kenal mahasiswa itu wah sangat luar biasa gitu ya. Itu tidak wajar gitu ya kalau dosen tidak kenal mahasiswa, apalagi juga mahasiswa tidak kenal dosen ya. Oke, makanya dari itu ya. Jadi kalau prinsip yang sekarang itu adalah tak kenal maka tidak tahu gitu ya. Oke ya. Nah, jadi itulah yang ingin Bapak sampaikan mengenai perkenalannya dulu ya. Yang pertama, ini profil dosen ya. Kayak sudah tahu ya, nama Bapak ada ya di tag-nya tuh ya. Arif Hertadi Rustam ya, bisa kalian panggil Arif ya. Nah, jadi intinya Bapak di sini udah ngajar tuh sekitar 5 tahun ya di SCTB ya, udah 5 tahun ya. Nah, mata kuliah yang Bapak ambil tuh semuanya berkaitan dengan teknik informatika ya. Nah, jadi Bapak juga mengampu di bidang teknik informatika. Mengapa? Ya, karena Bapak juga background-nya dari informatika ya. Nah, Bapak dari mana sih asal universitasnya? Yang sekarang Bapak jalani, alhamdulillah ya sudah lewat ya, dari tahun 2004 ya. Itu Bapak ngambil S1 ya di Widyataka ya. Kemudian juga Bapak lanjut studi ya di bidang S2-nya ya. Nah, itu ngambil sama dengan informatika juga ya, Bapak ngambil di TB ya. Nah, kemudian keilmuan sistem komputernya Bapak ngambil di LIKMI ya. Nah, kemudian juga untuk yang sekarang ya, Bapak ngambil program doktoral ya, itu di Universitas Telkom University ya, ngambil juga bidang informatika. Nah, jadi kalian bisa dialog tuh berkomunikasi dengan saya yang terkait dengan nanti aspek keilmuan apa aja yang perlu kalian harus dikuasai, minimal kenal dulu ya. Nah, jadi seiring jalannya waktu juga kan bisa menerapkan konsepnya ya. Penerapannya seperti apa sih implementasinya gitu ya. Nah, jadi begitu profil saya ya. Jadi Pak Arif ini dari mana sih? Ya, saya dari Bandung ya. Nah, dari Bandung ya. Yang jelas Bandungnya di mana? Bandung kota. Ya, Bapak tinggal daerah kawasan Buah Batu. Ada yang tahu Buah Batu?
Tahu Pak. Nah, ya. Tahu. Jadi dari mulai kampus itu kurang lebih sekitar 15 menit lah kalau menggunakan sepeda motor ya. Nah, ini sangat dekat ya, Buah Batu ke kampus kalian itu sangat dekat. Oke, kemudian juga Bapak ngajar di mana aja? Selain di STB, Bapak juga ngajar tempat lain ya. Di antaranya ada di LIKMI ya, di LIKMI, kampus LIKMI, kemudian juga ada di LPKIA ya. Nah, kemudian yang terakhir ada di Unibi. Jadi itu tempat Bapak singgah gitu ya. Nah, itu jadi memang momentumnya apa? Bapak mentransfer ilmu ya. Dianggap itu sebagai kewajiban ya, bukan sebagai apa namanya, wah pasti Bapak ini kayaknya aja di mana-mana, enggak ya. Tetap yang Bapak cari itu adalah bekal untuk akhirat. Artinya apa? Transfer ilmu yang bermanfaat ya. Karena kan di Al-Qur'an juga ya, atau di dalam hadis juga kan diberitahu ya, yang paling penting itu kan 3 amalan ya. Jadi ada amal jariah, ilmu yang manfaat ya. Nah, itu jadi itu yang sebetulnya Bapak cari. Jadi bukan karena sekedar duniawi, tapi juga Bapak kejar bagaimana ilmu itu bisa manfaat, ya bisa diterapkan untuk hal-hal yang sekiranya membantu ya perkembangan diri mahasiswa dan khalayak masyarakat. Ya, nah Bapak juga berkecimpung di bidang kemasyarakatan ya, Bapak sering ikut pengabdian masyarakat. Ya, nah itu. Jadi bagaimana menerapkan konsep-konsep digital ya, konsep-konsep digital terkait dengan kebutuhan ya general gitu ya. Gitu. Kemudian apa namanya, Bapak statusnya bagaimana? Ya, alhamdulillah sudah menikah ya. Nah, istri cukup satu ya, anak alhamdulillah ada 2 ya, seperti itu ya. Nah, jadi itu ya profil saya ya, saya itu mengenai dosennya gitu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Kira-kira apa? Kita sharing aja dulu ya, boleh tanya apa segala macam ya. Silakan mangga. Barangkali yang mau nanya, raise hand aja ya. Sok makanya nanya profil boleh ya. Nah, yang jelas untuk keilmuan Bapak ya tetap di background informatika dan sistem informasi. Ya, jadi jangan khawatir kalau misalkan nanti kalian ketemu bimbingan dengan saya ataupun nanti penguji dengan saya gitu ya. Tidak perlu kalian takuti ya. Justru sih deketin ya. Jadi Bapak tidak perlu ditakutin ya. Nah, ngapain juga takut mah sama Allah gitu ya. Nah, yang jelas Bapak ingin juga intinya membagikan beberapa aspek ilmu ya. Silakan Mangga. Yang mau nanya Mangga. Ada yang mau nanya? Silakan. Jangan malu-malu ya, jangan malu-malu. Ya, jangan takut ditanya juga gitu ya. Nggak apa-apa. Ya. Jadi sekedar ini kan keilmuan ya, keilmuan gitu. Yang paling penting apa? Kalian dapat manfaatnya gitu ya. Karena apalagi mata kuliah FVR-nya ya cukup menantang gitu ya. Tantangan di mana sangat banyak. Tapi nantilah ya. Nah, yang jelas kalian minimal kenal dulu ya skopnya apa sih yang dikategorikan nanti oleh saya terkait dengan mata kuliah VR gitu ya. Apalagi kan kalian sekarang hidupnya di zaman era digital. Ya, tentu berbeda dengan Bapak dulu. Waktu Bapak zaman kuliah, ya tentu belum ada apa namanya konsep tentang digitalnya gitu. Tapi ada gitu ya konsep digitalnya. Cuman yang paling penting di sini adalah penerapannya. Ya, penerapan konsep digitalnya gitu ya. Nah, jadi keilmuan-keilmuan yang berkaitan dengan digital itu nanti kita pelajari ya. Apa sih manfaat feedback dari AVR-nya, kemudian juga skopnya nanti apa aja ya. Tapi itu nanti ya, tenang ya. Seiring jalannya waktu aja, masih panjang gitu ya. Ada berapa pertemuan sih, semuanya ada 16 ya, termasuk tes dan UAS ya. Oke, baik, untuk perkenalannya mungkin silakan kalian mau nanya-nanya lagi boleh ya. Jadi jelas ya tadi background apanya, dosennya itu dari informatika jelas, bukan dari ilmu yang lain ya. Nah, jelas konsepnya dari informatika. Kemudian juga nanti bidang yang terkait kalau misalkan kalian ketemu dengan saya ya, misalkan di bimbingan gitu. Nah, nanti kita bisa diskusi lebih jauh lagi tentang penerapan aspek digitalnya ya. Seperti halnya yang kalian belum ketahui itu sangat banyak tentang digital ya, apalagi sekarang momennya sudah mendekati ke masa era robotik ya, robotik. Artinya bagaimana? Itu berkaitan dengan AI ya, itu artificial intelligence, artinya kecerdasan buatan. Nah, itu pun juga konsepnya ada digitalnya ya, yang terkait dengan AVR. Itu sangat beragam modelnya. Bahkan juga metodenya bukan lagi model metode pakai waterfall lagi ya, itu udah nggak dipakai lagi ya.
Tapi yang paling penting konsepnya itu yang sekarang itu munculnya banyak, ada seperti halnya RAD masih dipakai, MDLC dipakai, SDLC dipakai ya. Bahkan yang kekiniannya ada extreme programming, ada agile ya. Kemudian juga ada konsep tentang apa namanya di bidang kayak engineeringnya gitu ya, ada Kansai. Ya itu. Ya, jadi banyak tuh ya. Ada yang pada denger nggak model-model kayak agile seperti itu atau Kansai? Ada yang pernah dengar? Belum, Pak. Kata belum ya? Belum, Pak. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa. Nah, Bapak mau sedikit cerita, ya boleh? Bahas sedikit cerita dulu ya, histori Bapak ya. Ya, boleh. Oke. Nah, jadi Boleh, ini Pak, sambil silakan. sambil kalian menyelami apa namanya nanti ya di apa kalau misalkan kalian baca-baca tentang literatur jurnal, e-book yang nggak ngerti silakan tanyakan ke Bapak ya. Mudah-mudahan Bapak juga bisa membantu ya. Nah, jadi begini, zaman Bapak dulu kuliah, seusia kalian itu ya, nah kalau hidup kalian sekarang sudah zamannya era canggih ya. Nah, walaupun banyak cangka panggihna gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Nah, zaman Bapak dulu betul-betul memang belum banyak era digitalnya ya. Bapak dulu handphone aja itu dibilang ya masih tipenya standar ya, hanya bisa SMS dan telepon. Bisa dibayangin nggak? Hanya telepon itu ya berupa ya hanya sekitar maksimal itu kurang lebihnya 20 karakter ya. Betul itu, 20 karakter itu ya. Hanya bisa SMS dan telepon. Kalaupun SMS juga kan dulu hanya ada model Telkomsel ya, dari kartu Halo, kalau Indosatnya Mentari. Ya, itu pun prabayar. Beda dengan kalian sekarang pakai di mana-mana ada kantor pulsa. 10 meter kalian melangkah pun juga 10 langkah juga ada kantor pulsa. Iya kan? Nah, itu zaman sekarang kan sangat dipermudah. Zaman dulu sangat sulit. Artinya begini, ketika Bapak mau kirim pesan aja, itu pun biar nggak makan apa namanya eh, pulsa banyak gitu, itu disingkat. Misalkan kayak tulisan apa namanya dan itu pakai tanda ya tanda dan ya. Nah kemudian kalau ada istilahnya karena misalkan ya saya nggak bisa datang nih karena sakit misalkan, nah itu sayanya itu pakai SY ya. Nah, itu kan juga disingkat supaya lebih hemat gitu, apa pulsanya gitu. Karena kan makin banyak karakter dipakai itu makin boros gitu, ya. makin makin apa namanya ya makin boros, makin banyak pulsa yang harus dikeluarkan gitu berdasarkan karakter yang panjang gitu, makanya disingkat SY ya. Nah, tidak bisa TDK BS gitu kan ya, B dan S gitu kan. Nah, sakit ke SKT. Nah, itu kan juga supaya apa namanya mempermudah ya buat apa sendiri itu biar nggak makan pulsa banyak gitu, dan orang yang baca pun juga kalau nggak ngerti itu juga repot ya. Makanya di sini ada istilahnya apa pengenalan pengenalan apa kalimat juga gitu ya, nah pakai bahasa gaul gitu kan. Gue juga dulu belajar gitu seperti kalian gitu kan ya, kayak misalkan ngomong-ngomong pakai BTW by the way gitu kan. Nah itu kan juga apa tahu zaman-zaman dulu menggunakan HP ya, ketika itu tahun 2000 ya. Tahun 2000 gitu, itu masih pakai konsepnya ya ya sangat-sangat bisa dibilang jadul banget lah gitu ya. Nah, kemudian yang paling tragisnya lagi ketika pas sekolah ya itu kan belum ada komputer tuh, nggak kayak kalian sekarang begitu kalian kuliah udah pakai apa macOS ya, udah pakai Android dan sebagainya macam. Bapak tuh zaman dulu sekolah itu hanya modal disket dan komputernya pun juga hanya ada WordStar. Coba kalian searching di internet di Google ya, boleh kalian cari tahu apa sih WordStar tuh kayak gimana. Nah itu kan komputer zaman dulu zaman pakai disket ya. Disketnya segede apa ya, segede buku Big Boss ya. Bisa dibayangin kan. Nah, jadi memorinya pun berapa? Itu hanya ukuran byte. Ya, ukuran byte. Sangat kecil. Ya, sangat kecil. Bahkan paling besar itu ada disket namanya dulu zaman pas sekolah itu SMP ya, SMA itu pakai verbatim. Ya, belum ada flashdisk loh zaman dulu itu ya. Jangan dikira udah ada flashdisk, sudah ada kabel kayak sekarang gitu ya. Itu kabel data itu belum ada ya. Mustahil zaman apa ada kabel data gitu ya. Nah, jadi kemudian pakai disket ya, dan layarnya pun juga itu hanya kayak koran hitam dan putih ya, nggak enak dilihat gitu kan, nggak enak dipandang gitu kan ya. Nah kayak misalkan perempuan pakai kayak ya perempuan zaman dulu pakai kebaya gitu kan ya, pakai samping gitu kan, kan beda dengan sekarang gitu ya, pakai blazer segala macam cantik gitu kan. Nah itu bedanya. Jadi
konsep zaman dulu itu tampilan komputer itu nggak menarik, ya, dan sangat ribet, ya, sangat ribet. Jadi bisa dibayangin hanya ada keyboardnya doang, keyboardnya aja, ya. Dan untuk nyimpan datanya pakai disket yang gede, ya. Nah, artinya apa? Itu sangat sulit kan. Bahkan juga perintah untuk kalian misalkan kayak sekarang kan kalau kalian menggunakan apa tuh Office ya, Office ada Word ya. Kan gampang kalau di Bold tinggal di blok pakai mouse kan ya, gaya pakai mouse. Kemudian bisa juga pakai Ctrl B gitu kan ya. Nah, kemudian kalau ngeprint tinggal pencet tanda printernya. Zaman dulu mah nggak kayak gitu ya. Mau ngeprint aja itu pakai CTRL ya, Ctrl ALT ya, plus PRT. Bisa dibayangin nggak ribetnya minta ampun tuh. Dan harus apal kode lagi ya. Yang tadinya mau ngeprint ya, malah ngebold ya. Nah, itu kan juga sangat ribet. Jadi harus apal tuh ya. Kayak misalkan Ctrl ALT W itu kan artinya apa? Dia bikin garis bawah ya, bikin garis bawah. Nah, tuh seperti itu. Jadi kalau sekarang kan pakai apa? Ada tandanya U atau gambar slash kan. Nah, itu underline kan. Kalau zaman Bapak dulu sekolah mah nggak kayak gitu, sangat ribet ya. Kan nggak ada mouse, yang ada hanya keyboard ya. Pak, gimana dulu ada ini nggak kayak semacam stabilizer ya, kalau mati lampu ya parem KB gitu ya. Nah, nggak ada stabilizer gitu ya. Nah, kemudian juga kalau dengerin lagu ya radio gitu ya, nggak ada. MP3 belum ada loh ya. MP3 itu muncul tahun 2002-2003-an ya. Itu pun juga masih yang standar gitu, nggak MP3 yang ada apa namanya videonya gitu belum muncul. Itu hanya murni MP3. Jadi terpisah gitu ya. Nah, bahkan juga kalau ada kita sambil punya HP ya pengen dengerin musik ya bawa Walkman. Kebayang ya nggak kayak sekarang satu handphone bisa denger musik, bisa lihat YouTube dan sebagainya. Zaman dulu mah ribet ya. Menonton film harus ke bioskop. Ya, kemudian juga mau dengar musik nyantai sampai bagian HP bawa Walkman ya kan. Nah, itu saya kebayangkan ribetnya minta ampun, tapi sekarang sudah berubah. Itulah konsep digital ya, yang tadinya belum muncul sekarang sudah muncul. Nah, era kalian tentu harus mengetahui lagi nih ya tentang konsep-konsep apalagi yang nanti akan terjadi ketika kalian 5 tahun akan datang, kan kita nggak tahu ya kan. Nah, sekarang aja sudah masukin industri 4.0 kan ya. Nah, bagaimana kalau kita hidup nanti di zaman 5.0? Wah, luar biasa tuh ya. Mungkin yang paling bisa dirasakan ketika ada perusahaan yang sudah tidak menggunakan lagi tenaga manusia, semuanya full robotik ya. Manusia hanya sebagai operator-operatornya aja ya. Nah, itu ya. Dan ini pun sudah terjadi ya di negara-negara tetangga kita ya. Nah, itu juga sudah bermunculan tuh bahwa teknologi AI-nya sudah banyak dipakai untuk membantu tenaga manusia. Jadi ada tenaga manusia yang digantikan oleh robot. Nah, tentu juga aplikasi sekarang pun sangat beragam ya. Nah, modelnya seperti ini deh. Kalian sekarang nyadar nggak KTP itu apa sih? Oke, Bapak mau nanya satu orang aja dulu ya. Pengen tahu deh. Nanyanya misalkan Bapak tanya ke Mary deh. Ada Mary di sini, Mary? Hadir, Pak. Oke ya. Nah, apa sambil Bapak kenal dengan kalian, random aja dulu ya. Oke, Mary ya. Mary, kamu tahu istilah EKTP apa, Mer? Elektronik KTP, Pak. Ya, oke. Betul, nggak ada yang salah. Elektronik KTP, ya kan? Tapi elektroniknya di mana coba, Mer? Kamu ngerasain nggak elektroniknya apa? Yang kamu tahu deh, elektronik KTP-nya itu apa, Mer? Apa? Ini pemikiran kamu aja gitu. Perasaan kamu punya KTP bangga nggak sih? Jujur, saya tidak merasakan gitu, Pak. Sisi elektroniknya itu di mana, karena kalau misalkan gitu mau bikin surat pengantar atau apa, mesti difotokopi lagi gitu. Padahal kan sudah elektronik gitu. Oke, very good. Ya, nah itu contoh case-nya, itu contoh kasusnya. Ya betul ya. Pak, sekarang kan zaman EKTP, ya bahkan sekarang sudah pakai semuanya banyak elektronik, ya kan. Tapi manfaatnya itu di mana elektroniknya? Kok mesti difotokopi lagi ya? Kan sudah elektronik. Nah itu ya. Jadi kesannya elektroniknya itu pun tidak dirasakan, ya. Nah iya sih bener kan. Kamu misalkan Mary datang ke bank, mau buka rekening baru, pasti difotokopi EKTP-nya. Betul nggak? Kan sudah elektronik harusnya kan, dari ID pun sudah terlacak. Nah itu jadi pemanfaatan elektronik KTP-nya pun masih belum tepat sasaran ya. Nah contoh kasusnya bahwa
Iya ya, penerapan elektronik juga yang sekarang ini belum semuanya mumpuni. Kenapa? Ya karena kita belum paham, ya pemerintah kita belum paham tentang namanya e-gov. E-government itu belum bisa muncul. Ya gimana mau bisa muncul ya, e-gov-nya aja. Ngejar yang namanya smart city-nya pun juga aneh gitu. Ya kan? Coba kalian main deh ke Braga. Itu kan ada yang merah-merah tuh apa? Box tiket parkir kan? Pernah tahu nggak itu di Braga? Atau kalian main-main ke jalan kayak di Pasar Baru deh, ya. Pernah nemu nggak box merah kotak itu? Ada pernah lihat nggak? Pernah, Pak. Nah, Pernah, Pak. Banyak. oke, banyak ya, banyak Pak. Bermunculannya nggak hanya satu Pak, tapi ada ratusan Pak. Iya ratusan. Tapi sadar nggak itu nggak berfungsi, ya kan? Nah itu kan juga smart city ya. Smartnya di mana gitu kan ya? Karena namanya ada box tiket pasti ada sensor dong, ya. Kemudian pasti di situ nanti muncul ya keterangan jam parkir ya. Sama nanti bayarnya pakai apa? Elektronik money ya atau e-money. Misalkan kayak scan barcode di mana misalkan muncul banyak ya. Kan kita sudah ada aplikasi barcode-nya tuh ya. Nah, itu kan juga bisa tuh ya menggunakan nanti ada uang elektronik ya kan. Nah, masalahnya apa? Box-nya ada, tukang parkir lagi ayah. Jadi fungsinya jangan naon itu ayah box parkir ya karena kan smart city, tapi itu tukang parkiran. Ya itulah makanya. Ya, ibaratnya begini, ada polantas, ya, ada polantas yang udah tahu itu ada tanda nggak boleh putar balik, tapi sudah ada tukang parkirnya, kan nggak mungkin. Sebetulnya boleh belok apa enggak gitu kan ya. Nah itu kan di protokol-protokol di Bandung pun ada gitu. Contoh di pasar ada tanda garis yang emang nggak apa bundaran yang nggak boleh diputar balik. Tapi ada tukang parkir, ada polisi di ujungnya. Itu kan nggak ngerti apakah polisi tongkol kali kongsi sama tukang parkir atau bagaimana itu. Ya kan udah jelas-jelas ya. Ada tanda putar balik dicoret, itu kan nggak boleh putar balik, tapi ada tukang parkir sama polisi. Nah itu di kita seperti itu. Ya. Nah, oke, tilang elektronik, ya kan. Nah, nyadar nggak kalau CCTV-nya itu pada mati, misalkan ya contoh, kan itu juga kita nggak tahu CCTV-nya itu berfungsi apa enggak. Nah, itu kan. Jadi speakernya aktif tapi kameranya nggak nyala ya buat apa gitu ya. Nah, jadi kan ini contoh bahwa yang namanya ngejar EGAF-nya itu negara Indonesia itu juga belum mumpuni. Kenapa? Karena yang ngejarnya yang namanya smart city-nya pun belum maksimal. Ya, banyak yang seperti itu terjadi ya. Nah, jadi dengan kategori menggunakan tadi Mary bilang eKTP ya. Nah, itu kan juga contoh bahwa betul digitalisasi itu sangat banyak tapi tidak semuanya mumpuni. Nah, inilah peran-peran mahasiswa era sekarang ya. Tentu dengan pembelajaran model AR juga ini sangat berpengaruh nantinya ya. Kalian bisa mengadopsi ilmunya apa, nanti penerapannya di mana. Kemudian juga pola pikir kalian, logika kalian masuknya nanti di ranah mana untuk membantu hal yang banyak ya atau masyarakat umum gitu ya. Artinya ketika kalian nanti mengambil suatu ide, gagasan ya, tentu ini akan menghasilkan suatu pola produknya yang betul-betul sangat bermanfaat. Itu yang jadi tujuan utama bahwa yang namanya kuliah itu bukan hanya dapat nilai ya, hanya bukan dapat nilai aja. Semuanya bisa dapat nilai ya. Nah, tapi yang paling penting di balik nilai itu dapat nilai tambah. Skillnya apa? Ada nggak modal skillnya kalian pakai bisa diterapkan nggak? Ya, di aspek kehidupan nyata minimal buat diri sendiri deh. Nah, itu tujuannya bahwa yang namanya AR juga sangat penting buat apa? Bukan hanya nilai kuliah saja yang didapat, tapi nanti di balik nilai itu ada apa? Ya, nah itu bahkan juga nggak sampai TA dapat topiknya konsepnya AR sangat banyak beragam, tapi di baliknya itu bisa dipakai apa enggak? Ya, jangan sampai semuanya menjadi sia-sia belaka yang kalian sudah ciptakan itu ternyata nggak ada kelanjutannya. Nah, seperti itu. Seperti ibaratnya ada permainan game, ya, selesai sampai level 2 udah gitu selesai aja. Nah, kan juga apa sih tantangannya? Nah, itu kan juga harus ada tuh lanjutannya ya. Sampai level-level tertentu bahwa itu adalah pengembangan suatu sistem digitalnya. Sampai sini paham nggak maksudnya? Ya. Nah, jadi paling penting apa di sini kalian mengadopsi dulu ya dari suatu apa topiknya. Dari mana? Bisa dari jurnal, dari e-book, ya kan bisa juga dari model apa namanya kayak semacam di forum ya, kemudian juga di website kan sangat banyak terkait dengan model penerapan VR-nya atau AVR-nya gitu kan ya. Itu penting buat sebagai mahasiswa itu acuannya apa? Untuk tadi ya bagaimana ada inovasi ya terkait dengan dunia digital. Nah, jadi
kita tidak hanya pakai aja produknya, tapi kita bisa mengembangkan. Itu lebih baik. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Silahkan. Mangga yang mau bertanya. Silahkan yang mau nanya. Nanti ada kalanya juga Bapak nanya ke kalian ya, tenang aja. Ya. Nah, jadi ada kalanya juga Bapak nanti akan bertanya kepada tiap mahasiswa. Itu terkait dengan keilmuan-keilmuan atau penemuan-penemuan yang bisa kayak adopsi ya untuk jadikan suatu ide atau gagasan ya. Oke, ada yang mau nanya dulu sampai sini? Mangga Bapak kasih kesempatan yang mau nanya. Ya, silakan. Pak izin bertanya. Silakan. Ya. Mengenai masalah IKTP yang tadi, kan sebetulnya IKTP di Indonesia itu sudah cukup lama ya, sudah berjalan beberapa tahun. Nah, apakah pemerintah tidak memikirkan ke depannya, misalkan sebetulnya menurut saya tuh Indonesia belum siap gitu Pak menggunakan IKTP karena sampai sekarang pun sudah berjalan beberapa tahun masih butuh difotokopi seperti itu. Apakah memang tidak siap atau seperti apa gitu? Oke, Alasan. baik. Oke, baik Mer ya. Jadi kalau untuk acuan tadi, apakah kata kuncinya pemerintah ini siap atau bagaimana? Ya, sebetulnya dipaksakan ini Mer. Jadi kayak tahu bulat, ya kayak tahu bulat. Ya, semua sebab mendadak ada. Ya, kenapa? Karena negara kita tuh iri sama negara-negara Singapura, ya Malaysia, apalagi negara-negara Korea. Ya, nah coba lihat, ya lihat negara-negara mereka yang namanya produk ya, yang namanya produk tentang digital gitu ya, contohnya buatan Malaysia deh ya, itu beda dengan di kita Mer ya. SIM aja ya di mereka itu bisa dikategorikan apa per 6 tahun lebih ya, bahkan bisa sampai 10 tahun asal, nah ini ya, asal mereka tidak melanggar kode etik. Artinya apa? Sambil nyetir mabok misalkan ya. Kemudian juga sambil nyetir megang handphone atau nelfon gitu ya, atau menggunakan device-nya. Nah, itu juga di negara-negara maju itu ya, itu tidak diperbolehkan. Kalau di kita kan masih ada toleransi ya. Dan SIM-nya juga mereka sudah tergabung dengan data kendaraan Mer. Ya. Artinya apa? Mereka sudah merencanakan dari awal bagaimana penerapan konsep digitalnya. Artinya ketika yang punya kendaraan pun sudah terdaftar dari mulai nama, plat nomor sampai tempat tinggal. Di kita terpisah. SNK bisa dipakai sama siapa aja, bisa dipinjemin. Nah, kalau negara-negara maju itu nggak bisa. Nah, itu bedanya. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Negara kita belum siap, Mer. Dari segi anggaran dana pun masih banyak yang diselewengkan. Contohnya apa? Ya Setia Novanto lah. Itu kan juga tolak ukurnya apa? Dia yang terjerumus ke dalam bidang korupsi EKTP kan. Ya, berbarengan ada lagi kan sama orang yang lainnya gitu ya. Ada tuh ya. Kalau lupa siapa namanya, yang jelas dia juga yang tadi pengadaan EKTP. Ya, sama. Ya bahkan juga Setnov itu kan juga anggota dewan kan, perwakilan rakyat. Tapi dia tergiur dengan ajakan-ajakan orang-orang yang dia, wah ini kayaknya bagus nih produk ini. Tentunya juga jadi masalah. Ya. Bahkan juga sekarang yang namanya SIM juga kan ada SIM elektronik, ya kan. Nah itu pun juga nggak berpengaruh banyak. Ya. Buktinya apa? Tetap aja bisa nembak. Betul seperti terjadi gitu ya. Nah jadi intinya oke lah yang namanya sekarang, wah ada istilahnya ada tilang elektronik, bahkan juga SIM elektronik. Ya betul namanya doang elektronik, tapi pemanfaatnya belum ya. Jadi kita itu masih eranya apa gengsi ya, gengsi. Jadi kita intinya malu juga sama tetangga-tetangga lain. Jadi kita merasa bisa digital padahal belum. Itu pun dipaksakan ya tadi ya, sebab mendadak. Ya, itu kayak tahu bulat seperti itu negara kita. Ya, mendadak ada aja. Ya. Nah contohnya apa? MRT, LRT, ya kan, kereta api cepat. Negara-negara bisa terukur, ya berapa tarifnya, bagaimana rutenya. Di kita asal-asalan, buktinya busway kebakaran, ya kan. Jalur busway juga ya memang bukan jalur yang ini ya, tapi yang jelas emang ada treknya, cuman tadi penempatan pos-posnya kan juga nggak beraturan tuh. Ya, ada persimpangan pertigaan ya. Kalau dari arah misalkan kalau kalian lihat di Jakarta Pusat ya, itu ada di Tugu Tani ya sampai ke daerah Saremba. Itu tiap pertigaan itu ada buat lahan busway. Lahan buat kendaraan nggak bisa putar di situ dong, jauh lagi. Hemat apa? Yang jelas buat si busnya hemat
oke lah hemat ongkos, hemat ini. Tapi buat yang kayak urgensi ambulan pun kalau bisa lewat sana. Nah itu kan juga jadi kontroversi ya kan. Padahal kan apa ambulan kan skala prioritas. Tapi kan jalur busway hanya buat bus. Nah masanya kontroversi di situ loh. Kenapa seperti itu? Itulah kekacauannya era di Indonesia. Jadi banyak kebijakan-kebijakan yang belum tepat sasaran mer. Ya itu yang mirisnya seperti itu. Jadi jangan heran kalau misalkan Pak ini bagaimana persiapan elektroniknya? Ya emang belum sampai ke sana ya. Bahkan belum bisa sebetulnya. Dipaksakan pun juga akan bisa. Kenapa? Karena kita udah banyak ketinggalannya ya. Nah, jadi itulah yang menjadi alasan bahwa kita kenapa belum siap ya tadi. Dari segi pendanaan pun juga belum jelas. Kemana larinya elektroniknya kemana? Kemudian penerapan elektroniknya di mana? Ya kan belum tahu karena kita emang nggak siap aja ya. Dan kita belum mampu ya. Ya seperti itu Mer ya. Nah, bagaimana dengan hal yang lainnya banyak ya. Kalau misalkan semua sudah berjalan, lain ceritanya Mer. Ya, bahkan juga untuk semuanya pun mereka ketahui ya. Ada sekarang nanti kalau misalkan kebayang nggak EGAF-nya sudah jalan, misalkan e-learning-nya misalkan bukan lagi hanya di kampus tapi di seluruh pelosok-pelosok kayak di luar daerah gitu. Itu kan juga bisa ngebantu ya dengan kata e-learning-nya gitu ya. Artinya apa? Tidak hanya perguruan tinggi, tapi berbagai macam model pembelajarannya pun selain di kampus ya, mungkin nanti ada sekolah-sekolah PAUD pun nanti menggunakan semuanya konsep kelas digital. Pak asik tuh. Ya, jadi artinya pemerintah nyiapin satu server ya tiap sekolah yang makanya bisa akses dari mana aja kan enak tuh ya. Nah, jadi modalnya apa satelit. Nah, itu kan juga sangat layak gitu, tapi di era kita belum bisa. Ya kan hanya banyak sehingga dipaksakan tadi ya. Nah, jadi banyak yang tidak konsistennya gitu penerapan pola daring pun juga ini pun dipaksakan undang-undang darurat lagi pakainya. Nah kita nggak siap ya. Nah jadi ini sebab mendadak semuanya ya. Nah kalau misalkan sudah semuanya berjalan kayak misalkan tadi EGAF-nya udah jalan, kemudian juga ada model apalagi namanya smart city-nya jalan. Ya, mungkin kita akan nyaman gitu ya, akan nyaman dan bahkan juga nanti ada istilahnya dengan nikah elektronik itu benar-benar bisa dipakai. Artinya apa? Nikah virtual pun bisa mungkin ya, mas kawinnya misalkan PayPal ya kan atau e-money kali kirim kan juga mungkin seperti itu mungkin bisa. Kalau semua berjalan normal gitu ya. Bahkan buku nikahnya berupa nanti ada cetak elektronik. Tinggal di print sendiri buku nikahnya kan lebih asik kayak gitu. Ya kan? Jadi misalkan nikah sama orang Papua, misalnya seorang itu si A sama si B-nya udah kenalan lama ya di Papua, dia online ya. Tapi pengen nikah gitu karena berarti ongkos tapi dia bisa menggunakan layanan virtual. Nah, juga kalau misalkan sudah berjalan semuanya normal kayak EGAF-nya benar gitu kan, smart city juga benar ya mungkin aja gitu terjadi kan. Nah, gitu kan cukup pada saksinya, walinya juga virtual aja gitu kan. Nah, ya bahkan juga buku nikahnya pun elektronik. Asik tuh kayaknya tuh. Ya kan? Nah, itu. Jadi ya kan asal benar pada polanya gitu. Kalau sekarang kan segala dipaksa nggak akan mungkin bisa gitu. Paham ya? Oke, ada lagi yang mau kalian tanyakan? Mangga silakan. Emang ini unik ya, negara kita tuh sangat unik gitu ya. Dan tragis juga gitu. Dan kalaupun dipaksakan tadi untuk EGAF-nya bagaimana, ya susah juga ngejarnya gitu ya. Kalau benar-benar mau ngejar EGAF beneran gitu ya. Kalau di kita kan juga hanya EGAF-EGAFan gitu ya. Jadi ya kita nampak seperti canggih padahal belum secanggih itu gitu kan. Bahkan juga kita banyak menggunakan produk-produk negara tetangga. Ya. Coba aja lihat, yang kalian pakai buatan mana semua? China. Ya kan dari mulai mainan anak-anaknya sekarang buatan coba kalau yang beli mainan di mall gitu ataupun di Indomaret lihat yang kayak Hot Wheel gitu ya misalkan itu ya. Nah, buatan Cina, nggak ada yang buatan kita. Ya. Nah, itu. Bahkan juga kita pakai juga yang buat nasi juga kebanyakan tuh buatan-buatan orang-orang seberang gitu, orang luar gitu ya. Di kita ya sedikit gitu, cuman dirakitnya aja gitu ya. Yang didatengin kan spare partnya dari mana? Negara-negara luar. Ya handphone ya kayak misalkan ya Samsung gitu kan. Nah, itu. Ya mungkin kalau Indonesia buat sendiri mungkin bukan namanya Samsung tapi Sungsang mungkin gitu ya. Nokia pun juga itu kan yang tadinya buatan Irlandia ya kan kalau buatan kita mungkin namanya Nokia gitu kan. Nah itu yang bedanya ya jadi banyak model-model yang negara kita itu juga belum siap untuk spare partnya pun juga itu masih bisa dari luar gitu masih bisa pesan dari luar gitu ya. Bahkan juga berasnya juga kita ya kalau lihat produk negara-negara tetangga gitu kayak Thailand itu kan juga kita disuplai ya. Oke lumbung di Karawang gitu lumbungnya di Karawang ya tapi yang paling apa untuk konsep kayak bibitnya mungkin dari Thailand ya, mungkin seperti itu ya. Nah itu jadi bedakan apa
pola bisnisnya. Jadi kita tuh sekarang itu lagi dimasukkan ke dalam kategori mungkin dijajah secara ekonomi. Ya, artinya kita banyak menggunakan produk-produk dari luar negeri. Miris ya dengernya ya, tapi emang fakta loh. Ya, faktanya benar seperti itu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ngasih tanggapan, Bangga? Pak, mungkin satu lagi boleh? Oh, silakan, silakan. 10 lagi juga apa-apa, Mer? Ini saya mau nanya pendapat Bapak aja mengenai tadi kan ngebahas ada anggaran gitu ya. Nah, Ya, kan sebetulnya untuk KTP sudah memang betul namanya sudah elektronik gitu, dan di Indonesia juga kan sekarang tuh banyak mengeluarkan kartu-kartu seperti BPJS, kartu KIP, dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya di dalam kartu BPJS dan KIP itu sama-sama sudah ada data diri kita gitu. Nah, kenapa tidak dijadikan satu di dalam IKTP gitu? Jadi di IKTP itu kita bisa akses kesehatan, pendidikan, dan lain-lain gitu. Jadi di dalam satu kartu daripada anggarannya dipakai untuk membuat kartu yang baru gitu. Nah, dari segi teknologi itu apa yang membuat kartu-kartu tersebut tidak di dalam satu IKTP gitu, Pak? oke. Ya, kalaupun tidak satu KTP, sebetulnya sangat mudah ya untuk bisa jadikan satu akses, satu pintu ya. Nah, masalahnya negara kita itu nggak punya konsep big data. Sistem big datanya pun juga belum jalan maksimal. Ya, nah artinya apa big data
Polres gitu kan ribet. Kalau misalnya itu namanya Interpol. Jadi satu kesatuan agen kepolisian seluruh negara gitu kan namanya Interpol. Nah, Bapak cukup mengatakan ya, ini rekan saya hilang paspor ya dengan nama ini, itu hitungan menit langsung kelacak loh. Posisi paspornya di mana? Kenapa kayak gitu? Dan ternyata paspornya dibuat sama mereka itu ada chipnya, ya. Itu uniknya. Ada chip, jadi ada sensornya, ya. Ada hologram bisa di-scan ternyata, ya. Nah, ada hologram bisa di-scan dan itu muncul datanya, ya. Tanggal lahirnya apa berapa, tempat tinggal di mana, kemudian juga akses terakhir masuknya ke bandaranya kapan, itu kelacak gitu ya. Sehingga hitungan menit pun juga bisa kembali lagi, ya. Nah, itu jadi dia ada semacam hologram GPS. Nah, itu canggih di Malaysia loh, ya. Di kita ada hologram tapi tidak dipakai. Coba aja lihat ya KTP, ya kan? Ada tuh hologram tapi buat apa gitu kan? Digesek pun kalau hilang ya hilang gitu ya. Bahkan si fotonya pun juga kalau kena air buram. Bahkan lo gitu fotoan, ya. Nah, itu yang terjadi di negara kita gitu ya. Kalau negara luar tuh fotonya tuh betul-betul bukan lagi bahan seperti yang kita buat, yang ada di kita gitu, bukan, beda lagi ya. Dia betul-betul kedap air ya, dia betul-betul juga tahan untuk dipatahin gitu kan. Itu buat agak ada spek logamnya ya. Nah, makanya beda bahannya gitu ya. Jadi nggak kayak plastik biasa. Kalau kita kan kelipat patah gitu kan. Nah, kalau negara-negara luar tuh enggak ya. Jadi itu ada elastisitasnya tuh beda gitu ya. Jadi ketika kegulung pun atau kedudukin itu nggak akan jadi berubah bentuknya gitu. Kalau kita kan kedudukin ataupun ketinjak pasti menggeser aja ke gores itu ya, udah nggak bisa kebaca. Nah, kalau di negara-negara maju bikin kayak begituan itu kartu itu nggak akan begitu misalkan keinjak kegesek itu nggak akan berubah bentuknya ya, masih utuh gitu. Nah, itu beda bahan. Nah, di kita belum. Kenapa? Mahal. Makanya wajar kalau banyak yang korupsi. Itu ya. Jadi untuk pola big datanya pun juga ya masih belum bisa dikejar lah ya. Gitu. Oke, ada lagi. Jadi itu tentang tadi Mary tanyakan itu ya Pak, itu kenapa bedanya? Yang pertama satu ya, sistem aplikasinya aja itu belum sesuai dengan pola big data ya. Karena big data itu sangat beragam modelnya ya. Bahkan kalau yang sekarang ini ada modelnya yang sistem cloud computing, tapi cloud computing itu banyak kendalanya. Kenapa? Karena server satu ya. Server baik di provinsi ataupun di kota itu berbeda ya, tidak sinkron. Contohnya gini, misalkan di sini ada Dede Rosidin ya. Nah, itu kamu ngebuat data baru, kakak ada perubahan. Ya, itu bisa berbulan-bulan loh jadinya. Ya, bener loh itu ya. Contohnya apa aja ngurusin pindahan ada adik bapak ya ke Jakarta itu 3 bulan itu belum beres. Ketika di bulan ke-6 itu baru selesai. Ya. Dan itu pun hanya berkasnya aja. KTP gimana? Wassalam. Sampai sekarang beberapa jawaban. Ya itu yang terjadi seperti itu. Ya. Kenapa kayak gitu? Ya tadi beda data yang disimpannya. Ya. Oke lah, kalau yang di model big datanya jelas ada dari mulai nama di Disduk ya ada, tapi Disduknya pun kecampur-campur. Misalkan begini ya, ada 2 nama ya, misalkan namanya misalkan Dede Farhan ya, misalkan sama Dede Rosidin misalkan ya. Nah, itu kalau kita nggak teliti berdasarkan ID ya dari nama itu udah tercantum namanya double. Misalkan kata Dede ada double nih. Nah, tanpa disadari namanya manusia di bidang di Disduk ya, itu kalau kacamataan itu ya sama-sama manusia ya. Nah, yang beda itu adalah polanya, pola datanya. Nah, kalau misalkan dia menggunakan akses yang satu pintu, dia pasti ketumpuk tuh. Jadi double. Oh, ini udah ada namanya double data, padahal belum kecantum itu. Misalkan yang cantumin Dede Rosidin. Nah, sedangkan yang belum masuk itu Dede Farhan. Si Dede Farhannya aja bisa ke blacklist karena ketutup sama namanya Dede Rosidin. Kenapa? Dari mulai nama ID-nya aja misalkan itu udah ada yang sama berdasarkan nama. Nah, itu kan juga nggak lucu ya. Nah, jadi yang udah ngantrinya yang lamanya si Dede Farhan, yang baru muncul Dede Rosidin. Dede Rosidin belakangan kan jadi Panggelana. Nah, itu kan bisa terjadi seperti itu. Kenapa? Karena ketelitiannya pun juga di datanya pun nggak bisa nggak kedetek. Itu yang sekarang sensitifnya. Makanya tadi Mary mengatakan kenapa beda? Ya itu tadi nyimpen database-nya sudah nggak beraturan. Ya karena banyak yang dipakai.
entah itu dari servernya, entah itu dari data internal, ya, entah itu nanti masukin ke data server yang di provinsi, ya, ataupun nanti yang ada di kabupaten atau kota, itu kan beda, ya. Bahkan juga pengirimannya masih manual lewat email, ya. Coba selain ada email, misalkan ya, kayak misalkan buat kirimin datanya itu berdasarkan kayak model dari metode yang dipakainya, misalkan konsepnya ada tuh ya, namanya tuh ada eh, yang kayak email cuma lebih cepat daripada email gitu ya, ada namanya tuh ya. Nah itu kan juga modelnya bisa mengirim email cuman berdasarkan ID yang dipakai per waktu ya. Nah jadi itu kelihatan gitu ya. Nah subjeknya pun juga jelas gitu, nggak bisa dirubah. Kalau kita kan bisa dirubah nama subjeknya, dia ketumpuk-tumpuk gitu ya. Nah jadi, nah kalau yang ada di model email itu juga yang lebih cepat tuh ada namanya ya. Nah, Bang lupa sih kemarin tuh yang ada di kantornya ini sih, kemarin tuh di aku pernah lihat yang di Kemenkumham itu ada ya untuk pelaporan berkas ya. Nah, itu lebih cepat daripada email. Ya, itu pun masih pengembangan sebetulnya ya. Nah, jadi kayak macam milis ya, namanya MyList ya, nama sistemnya MyList ya. Tapi sama kayak email cuma lebih cepat. Jadi dia cuma nyantumin apa waktu pengiriman sama nama objeknya, dia langsung kirim tuh ya, hitungan menit ya, bahkan detik ya, itu lebih cepat. Cuman itu hanya dipakai hanya satu bidang, yaitu Kemenkumham aja ya, Menkumham aja dipakainya ya. Nah itu yang versinya yang tahun 2016 ya. Nah kalau sekarang nggak tahu tuh ya, yang jelas ada model pengiriman data lebih cepat daripada email ya kan. Nah kalau email kan kayak Yahoo, Gmail itu kan juga ada kendala tuh ya kan, kendalanya apa, terbatas juga ukurannya ya, terbatas. Nah ini juga ada yang modelnya unlimited ya, tapi itu acuannya apa ya, per second ya, per detik gitu ya. Nah ini yang kalau kita belum siap sih sebetulnya ya, cuman itu lebih cenderungnya apa, menggunakan data-data yang manual, artinya di parsial-parsial, misalkan data kelurahan, data kecamatan, data dari kota ya, kabupaten. Nah nanti pelampiahannya ke itu gitu, ke bagian disduk. Nah itu kan ketika melimpahkan ke disduk, datanya kan masih tumpuk-tumpuk juga, belum lagi di print manual. Nah itu yang kejadiannya seperti itu. Makanya wajar kalau ada kayak KIP-nya muncul ataupun saya, karena ada satu kendala ya. Nah bisa saja yang namanya ketika mau di drag, nah itu nggak ke bawah. Itu yang terjadi Mel ya, seperti itu, jelas ya. Nah itulah kesiapan penerapan big datanya pun juga masih belum siap ya. Oke, sampai sini ada yang mau lagi bertanya atau menanggapi? Silakan, kita diskusi aja santai dulu ya, karena ini terkait nanti apa sih yang nanti yang perlu kalian harus buat ya, metode apa lagi nih, karena kan nanti kalian calon pemimpin generasi bangsa nih ya, kalian calon-calon intelektualitas di bidang digital, tentu dari sekarang harus banyak melihat ya, banyak mendengar, banyak membuka pikiran. Nah itu yang paling penting, karena ada penemuan gagasan ya, ide. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Anggap ada yang mau nanya. Oke ya, nah ini sambil kalian nanti diskusi ya. Nah, kita masuk ke kontrak kuliah. Ya, tadi Bapak sudah memaparkan ya. Jadi untuk mata kuliah kita ini ya tentu kita banyak diskusi. Juga nanti ada terkait dengan ya apa, pemikiran-pemikiran untuk jadikan sebuah produk atau objek yang ditelitinya apa ya. Nah, tapi ini nanti ya ada juga sih ya. Nah, kalau untuk kalian lebih pahamnya lagi ada kontrak kuliah ya. Nah, di sini kehadiran itu minimal 80%. Pak, artinya bagaimana Pak 80% ini? Ini tuh bobot range-nya. Ya kan patokannya kalau yang dari akademik itu kan ada ketentuannya ya. Kalau nggak salah tuh 11% ya, 11%. Itu 11% itu kalau diidealkan ya itu termasuk juga nanti dengan pola hanya per tugas, misalnya per kehadiran. Nah, kalau di sini kehadiran per persen itu artinya apa? Mencakup grade-nya, ya grade-nya. Jadi minimal itu kehadirannya itu ya 80%. Artinya apa? Kalau kalian misalkan ngerjain tugas, ngirimin tugas ya, tentu juga itu masuk ke pola kehadiran, ya. Nah, kemudian ditambah dengan pertemuan virtual meeting. Nah, itu ya. Nah, jadi konsepnya kehadiran minimal 80% itu ya itu jadi kebijakan ya. Mungkin juga kan kalau yang
ada mahasiswa yang misalkan dengan kendala dengan kuota, dengan sinyal, tapi dia misalkan mengirimin tugas. Nah, itu juga ada kebijakan-kebijakan seperti itu ya. Cuma kategorinya tetap ya dibatasi. Ya untuk kehadiran itu ya ada ketentuannya. Alfa itu maksimalnya itu 3 kali. Ya, maksimal 3 kali. Jadi kalian membolos hanya maksimal 3 kali. Ya, itu ya. Jadi makanya itu udah masuknya ke poinnya apa? Pas 80%. Ya, itu. Ya. Oke, kemudian ada bobot penilaian lainnya, diantaranya ada project per individu. Ya, nah itu yaitu ada poinnya 20%. Ya, nah kemudian ada UTS, UAS, kemudian juga ada quiz. Quiz juga dilakukannya hanya 2 kali ya. Nah ini pertemuannya ada jelas ya, cuman ketentuannya sebelum UAS dan sebelum UTS ya. Jadi untuk quiz itu dilakukannya sebelum UAS dan sebelum UTS. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Ini terkait dengan kontrak kuliah ya. Jadi tadi Pak saya mengatakan bahwa kehadiran itu 80% artinya kalian punya kesempatan bolos itu 3 kali. Ya, itu maksimal 3 kali ya. Nah, itu. Nah, kemudian nanti juga untuk penilaian lainnya sama ya kalau di konsep e-learning ya, apalagi dengan virtual meeting ya. Nanti ada kalanya Bapak tanya untuk on cam ya. Jadi on kamera. Nah, jadi supaya mengacu kepada nanti betul-betul apakah hadir apa enggak mahasiswanya. Nanti Bapak akan coba diuji ya kehadiran lewat on cam. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu barangkali? Apakah sudah jelas? Silakan yang mau nanya, mangga. Ada yang mau bertanya kira-kira? Mangga yang mau nanya silakan. Pak, boleh bertanya? Oke, silakan Mer. Gita ini, Pak. Oh, Gita, oke. Ya. Gita, Maksudnya gimana Gita? tugas proyek individu itu seperti apa ya, Pak? Nah, banyak kayak ragamnya kita. Jadi kalau untuk ragam tadi ya, misalkan kayak dari mulai segi penempatan konsep AVR, itu kan juga bisa jadi teori ya. Tapi juga nanti ada proyeknya apa dari model jurnal. Jadi kalian baca-baca jurnalnya, kemudian kalian terapkan di aplikasinya. Tapi nanti itu ya. Nah, itu yang dikategori proyek itu bisa proyek dari teori, bisa proyek juga dari aplikasi. Ya, nah itu. Jadi ada 2. Ya. Bisa teori, bisa juga dari implementasi sistemnya atau aplikasi yang dibuat. Gitu. Ya. Gitu. Contohnya tadi ya, yang teman kalian sebutkan tadi ya, kendala-kendala dalam model digital seperti apa. Nah, kalian nanti mengembangkan model sistem digital kayak gimana. Itu kan juga pendekatan nanti ada di VR-nya, ya, atau nanti di augmented-nya malah. Nah, itu kan juga suatu case ya. Nah, itu kan berdasarkan segi kemampuan pola pikir ya. Nanti ada 2 segmen penilaiannya. Ada yang penilaiannya berdasarkan nanti hasil dari observasi, kemudian juga nanti ada yang proyeknya dari hasil soft skill ya, ada soft skill dan hard skill. Ya, artinya apa? Dari penemuan ide, ya project ide, nanti sampai ke bagaimana penerapan objek sistemnya atau aplikasi yang akan dikembangkan atau yang dibuat dari nol berdasarkan versi kalian. Nah itu ya, itu kan juga project masuk, ya gitu. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, jadi tidak semuanya project itu ya gitu dari model program saja, enggak loh. VR itu sangat luas ya. Bisa nggak dari ide? Ya sangat bisa. Dari ide turun ke program kan bisa juga. Ya, misalkan begini contohnya ya. Kamu lihat sekarang dari mulai penempatan animasi aja. Contohnya apa? Iklan. Coba ya. Kamu bisa nggak bikin iklan misalkan? Oh enggak Pak, udah nggak tahu Pak. Cara marketing pun juga nggak tahu saya gimana. Itu kan juga contoh soft skill ya. Tapi minimal kamu tahu bahwa tools yang dipakai buat iklan itu beragam. Misalkan apa? Bisa Adobe Flash, ya kan, bisa Dreamweaver, bisa pakai web, ya kan, bisa pakai nanti ada model platform kayak Ajax, kemudian juga ada pakai Java dan sebagainya. Kan itu beragam. Yang paling penting adalah bagaimana orang mengenal produk kalian. Itu kata kuncinya. Bagaimana orang bisa memanfaatkan produk kalian. Itu kan suatu case.
ya kan? Contoh begini, ya ada tukang dagang batagor, ya kan? Nah, ada tukang batagor. Nah, misalkan tukang dagang batagor ya, dia tahu cara buat produknya, ya kan? Dia tahu cara buat produknya, dia hebat, ya. Ngeunah. Tapi bagaimana orang kenal dengan tukang dagang itu? So, misalkan dia mukul-mukul apa namanya alat yang buat manggil-manggil misalnya kan kentongannya gitu, tapi dia nggak mau pakai cara itu, ya kan? Tapi dia nggak mau teriak-teriak juga, ayo nggak dorong roda, orang bakal kenal nggak itu batagor? Enggak, ya kan? Bakal orang nanya, emang itu dagang naon sih, kok nggak ada labelnya apa gitu kan? Nah, orang juga akan tahu. Nah, itulah ya, yang penting apa, bagaimana orang mengenal dulu produk kalian. Nah, itu masalah sistem yang nanti berjalan bagaimana itu kan belakangan. Tapi orang bisa tahu dulu apa sih yang Anda buat, apa sih yang mau buat itu, bagaimana polanya. Itu yang harus punya apa, ide inovasinya dulu. Ya, bahkan juga ide atau inovasi itu lebih mahal daripada produknya. Betul nggak? Coba. Nah, kayak misalkan Bill Gates buat komputer, ya kan? Yang paling penting apa? Idenya dulu. Ya, pola pikir bagaimana produk itu bisa dipakai orang banyak. Nah, setelah misalkan ada produk penemuannya, dia akan kenalkan. Dan sekarang pun kalau dikantongin, per harinya pun orang masih butuh komputer kan. Nah, Bill Gates misalkan kalau dia udah meninggal misalkan apa, nah dia mungkin kuburannya pun masih banyak duit ngalir, ya kan? Ke Microsoft-nya mungkin ya. Nah, itu kan juga, atau ke IBM-nya mungkin. Karena itu juga suatu tanda bahwa apa, ide itu lebih mahal daripada sebuah produk. Ya kan? Nah, itu ya. Nah, jadi inilah dikategorikan bahwa kalian tuh harus punya wawasan, harus punya pengetahuan dulu. Dari mana? Minimal dari ikro, atau orang Arab apa? Baca gitu ya. Nah, itu ya. Kan Nabi juga ketika dia mau menyebarkan agama pun dia harus baca dulu ya. Nah, walaupun kata malaikatnya pun juga dia pokoknya bisa, pokoknya nggak bisa, kata dia nggak bisa, kata malaikat bisa, kamu harus bisa, kamu harus baca. Nah, makanya kan muncul ya surat tentang artinya ikro gitu ya kan, bacalah. Nah, itu kan juga artinya itu bahwa kita ya sebelum kita ngebuat produk, minimal kita tahu dulu idenya apa, bagaimana orang bisa kenal dengan produk kita. Makanya penting ya di mata kuliah ini ada yang namanya tadi wawasan tentang konsep project-nya ya. Nah, itu ya. Jadi yang Bapak bilang tadi yaitu ada project ya. Project itu kan dari ide, teori ya kan, yang penemuan kan tuh bikin apa? Dirinci dulu, dikonsep dulu, ya kan, sebelum jadi produk kan. Nah, itu kan bisa dari jurnal, e-book, bisa juga dari web, bisa juga dari forum kan. Nah, kemudian nanti baru langkah berikutnya apa, kalian mengembangkan suatu dari produknya yang berdasarkan ide tadi. Nah, itu konsepnya ya. Itu yang terkait dengan project. Ya, jadi projectnya tidak selamanya berkaitan program ya, tapi dengan pemikiran juga. Dari apa? Dari karya ilmiah. Nah, itu dari gagasan ide pikiran. Sampai sini ada yang mau nanya lagi? Silahkan yang mau nanya. Udah jelas kita ya? Jelas gitu? Jelas, Pak. Terima Ada kasih, lagi yang Pak. mau sama-sama? Ada lagi yang mau nanya? Silahkan barangkali. Yang mau nanya silahkan. Oke, Helena. Silahkan, Hel. Kalau agak kesulitan di apa mic-nya, mungkin bisa di chat ya. Di chat, kolom chat ya, bukan chat buat gambar atau buat koas, bukan ya. Ya, kalau mic-nya bermasalah kan, namanya juga kita kan online, ini kan juga. Saya mau nanya. Ya, silakan Hel. Ini Bapak panggilnya Helena, Maylena atau apa ya Kan enaknya? pemerintah itu sedang merealisasikan, terdengar nggak Pak? Ya, terdengar. Jelas, suaranya jelas. Gimana Hel? Terdengar apa ini? Pemerintah itu sedang merealisasikan dari TV analog ke TV digital ya Pak. Betul? Apa mungkin Suaranya terputus-putus Hel. Suara kamu terputus-putus.
Suaranya terputus-putus, El. Jangkauannya luas gitu kan, sementara di Indonesia itu banyak masih banyak daerah yang pelosok gitu Kak. Mohon maaf, suara Anda terputus-putus, jadi kurang terdengar jelas. Tadi tentang dari TV analog ke digital ya. Nah, bisa diulang pertanyaannya apa? Atau bagaimana gitu pertanyaannya? Kalau untuk suaranya ini terputus-putus, El. Ya, terputus-putus suaranya, El. Mungkin bisa melalui chat. Nah, bisa dilewat melalui chat aja dulu ya. Silakan nanti Bapak akan berikan tanggapannya. Tadi ada kata kuncinya, Bapak yang tangkap tadi ada dari TV analog ke digital. Itu kan upaya pemerintah, bahkan juga saran dari pemerintah mungkin, atau mungkin juga itu aspek dari apa bisnis ya, modal bisnis ya, modal bisnis. Nah, jadi intinya begini ya, kenapa sih ada penerapan konsep dari analog ke digital? Itu kan satu tuntutan, ya, keharusan, ya, kemudian penyesuaian, ya. Apa tuntutannya? Ya kita diarahkan ya untuk menggunakan ya perangkat-perangkat media yang terkini, ya. Nah, jadi intinya untuk konsep dari digital ke analog juga kan itu butuh sosialisasi, karena orang juga banyak yang nggak tahu gitu buat apa sih dari analog ke digital itu kan sama-sama TV, sama-sama ya siaran, sama-sama bisa nonton sepak bola misalkan ya siaran anak gitu kan. Nah, tapi yang paling penting di sini adalah bukan bagaimana kita melakukan perubahannya, tapi apa. Nah, ini apa manfaatnya gitu kan bagi merubah ke analog ke digital gitu ya. Nah, jadi intinya begini ya, orang pun juga kesulitan ya merubah citra analog ke digital. Nah, contoh begini lah, simpelnya gitu ya. Sekarang ada model kabel telepon. Ya, kabel telepon aja. Orang sekarang itu jarang ada yang tahu kegunaan fiber optik. Ya, jangankan TV analog ke digital. Sekarang aja orang merubah telepon ya, sok. Ya, dari telepon kawat ya, telepon kawat yang biasa ada tembaganya ya, dengan kabel fiber optik. So, ketika harus pasang baru telepon, pan riweuh. Ya riweuhnya kunaon? Orang nggak ngerti. Kita kabel jangan naon gitu kan. Bahkan kalau lebih tipis kita kabel tahu naon gitu kan ya. Nah, atau kawat tipis jangan naon buat dibuat jemuran tuh buat apa gitu kan. Biasanya mah telepon yang dipasang mah gede-gede. Nah, itu pun juga orang banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak paham. Tapi sama-sama kekuatannya untuk sinyal. Tapi nah karena orang yang tadinya sudah menggunakan kabel telepon gede, nah udah nyaman gitu kan, dirubah ke yang kabel kecil itu pun ribet. Kenapa? Karena orang belum tahu. Kendalanya kalau ada masalah di fiber optik bagaimana? Kan kalau yang kabel tembaga gampang kan, tinggal digabung aja. Ya positif negatif selesai kan, pakai lakban atau pakai solasi selesai. Tapi kalau fiber optik yang putus, ya gimana cara ngesettingnya kan nggak bisa sembarangan disolder itu kan beda polanya. Nah jadi inilah yang konsep dari yang digital analog juga dalam hal penerapan sederhananya kabel telepon pun juga orang masih kelimpungan, masih nggak tahu. Ya bahkan sekarang juga orang masih ada yang menggunakan telepon-telepon yang modelnya pakai yang sifatnya masih yang analog kabelnya ya analog. Karena apa? Karena itu ngomennya gampang ya. Tinggal cari sumber yang putus, tinggal naik ke pakai tangga gitu kan udah. Tapi kalau yang fiber optik itu kan ditulisnya lama tuh. Harus manggil Telkom, harus manggil orang-orang yang terkait dengan pengenalan kabel fiber optik itu kan tidak gampang gitu, bahkan susah nyarinya gitu ya. Nah, kayak ibaratnya mesin, ya kalau mesinnya rusak kendaraan ya,
Kalau yang tadinya pakai karbu, ya sekarang udah pakai VTI injeksi, itu akan ribet, ya, dan makan waktu banyak, bahkan biayanya pun lebih mahal. Beda dengan karbu. Kalau karbu kan juga wantil biasa pun juga yang nggak sekolah pun juga bisa selesai gitu, hitungan jam gitu, atau hitungan waktunya menit lah misalkan. Tapi kalau yang VTI, ya itu kan lama, harus bawa ke bengkel segala macam, orang juga nggak begitu ngerti tentang aspek VTI seperti apa, bahkan juga injeksinya buat apa gitu kan ya. Nah itu, nah jadi pola-pola yang seperti itu juga orang nggak mudah untuk meyakinkan bahwa harus berubah ke yang sistem digital. Nah, apa kaitannya tadi dengan model alat komunikasi, misalkan ya berupa TV, ya TV. Kan TV sekarang pun juga ada TV bisa dibilang ya untuk apa namanya, TV kabel gitu ya. Nah, itu kan juga masuknya ke digital. Tapi, nah, kalau misalkan diupayakan semuanya pindah ke digital, ya, apa sih dampak segi positifnya? Orang tahu teknologi, ya kan, jadi tahu, jadi paham. Itu kan positif, negatifnya apa? Orang nggak yakin, ya. Dasar wasorak kene harga TV atau aya siaran kene aya gitu kan, pakai pun pakai satelit biasa pun juga bisa. Nah, sekarang begini ya, nonton bola, nah Bapak juga ngalamin ya. Nah, kalau Bapak dua, TV analog ada, TV digital juga ada. Bedanya apa? Ketika kita nonton siaran bola, itu pun tidak selamanya di TV digital itu muncul, ya. Nah, yang digital biasanya muncul di streaming, ya. Streaming artinya apa? Yang tayangan setelahnya gitu ya. Misalkan sekarang pertandingan nih, itu nggak muncul di TV digital, adanya di analog. Nah, kita bisa lihat, tapi yang di apa namanya, model yang setelahnya gitu. Kalau yang di digital gitu ya. Jadi setelah beres yang awal, nah kita lihat yang akhirnya bisa di YouTube atau segala macam. Itu yang Bapak rasakan. Nah, beda dengan analog pakai antena biasa ya. Nah, jadi itu muncul ya langsung live di situ. Kalau yang untuk dia digitalnya tuh nggak muncul. Nah itu ya. Juga kalau yang digital itu biasanya nih menggunakan aplikasi kuota ya. Nah, kuota dari mana? Ya misalkan kalau yang digital kan sekarang ada YouTube-nya tuh, misalkan ya TV digital sekarang ada YouTube-nya segala macam gitu ya, bahkan juga Android. Tapi kan itu juga makan kuota, ya kan? Nah, kalau TV analog tinggal pasang antena biasa gitu kan, nggak perlu pakai kuota, ya kan, langsung aja itu mah pakai kabel apa namanya, antena biasa, kabel jack, ya. Nah, kalau yang digital itu kan ada tipenya, model apa, kabel UTP, STP-nya mungkin kan. Nah, itu pun bermasalah. Kadang-kadang kalau orang ngerti salahnya mungkin malah hurung, ya, bahkan dijual lagi mungkin TV-nya. Ya. Nah, itu yang memang pemerintah juga sekarang juga menginginkan ke arah konsep digital, tapi belum bisa. Kenapa? Karena banyak orang yang belum paham, belum tahu yang buat apa kegunaan TV digital. Padahal kan sama-sama siaran juga. Ya. Bahkan contohnya apa? Ya, setipe sekolah-sekolah juga susah ya untuk orang yang sudah biasa manual, artinya mengajar menggunakan buku, menggunakan papan tulis. Sekarang harus rubah ke model sistemnya daring, apalagi menggunakan laptop ataupun device. Nah, bagaimana kalau seorang guru yang gaptek? Nah, itu kan jadi kendala. Makanya kan ini yang paling penting apa? Merealisasikannya juga butuh waktu, butuh tenaga gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau kalian tanyakan? Ya. Oke, itu ya, bahwa tadi ini pertanyaan dari Helena yang itu ya. Jadi intinya apa, tidak mudah juga ya untuk mengadopsi keilmuan ataupun apa segmentasi produk baru ya, dari yang tadinya manual ke yang digital, itu juga tidak semudah balikin tangan ya. Karena butuh waktu mereka juga untuk diyakinkan ya. Dan buktinya pun juga belum ada yang realnya. Contohnya apa? Dari segi anggaran dana, nah itu kan juga kenapa kalau digital mungkin bayar, nanti uang kemana? Nah itu kan juga segi pola pikir yang awal ya. Nah itu. Nah, jadi orang-orang mengatakan apa, kayaknya lebih mahal, kayaknya lebih lama gitu. Nah, itu kan juga mereka perlu di apa namanya, diyakinkan gitu ya. Nah, dan mereka juga perlu bukti, betul nggak sih TV digital itu manfaatnya buat si pengguna itu sangat bisa dikategorikan ini banyak membantu. Kan nggak sampai mikir ke sana, yang penting mah ada siaran, pasti muncul berita, ya udah selesai masalahnya. Nah, jadi inilah yang memang dikategorikan pemerintah juga tidak merata gitu. Buktinya apa? Internet pun juga belum luas tuh ya. Bapak main ke daerah
di NTT aja pernah ya Bapak main ke sana gitu ya. Itu ada sekolah juga di sana itu belum menggunakan internet, bahkan pakai buku ya. Bahkan juga dia ke sekolahnya pun nyebrang lewat sungai. Ada di NTT, di NTB ya. Nah, itu. Jadi di negara Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ya. Nah, itu pun juga ada sekolah yang memang aksesnya juga belum pakai aspal, dia masih masih ada. Itu bahkan untuk belajarnya pun juga masih manual ya. Mereka datang ke sekolah biasa gitu ya, pakai seragam gitu ya. Tapi yang jelas aksesnya itu yang bahkan juga harus lewat sungai, bahkan harus pakai rakit ya, perahu kecil ya. Nah, itu jadi jangkauan internet bagaimana belum ada. Nah, itu tuh. Terus pakai gimana belajarnya lewat manual, lewat buku ya, seperti itu ya. Nah, itu. Jadi itu konsepnya untuk penerapan pemerintah sekarang itu belum mengejar ke sana, belum merata sepenuhnya ya. Itu. Oke, jadi untuk merealisasikannya juga ini butuh waktu agak lama. Kayak tadi ya, jangankan TV, model teleponnya aja juga agak ribet gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi silakan ya. Silakan yang mau bertanya. Mangga. Oke ya, nah jadi untuk aspek materinya ya, nah itu tadi yang mau saya paparkan ya. Nah, jadi berkaitan dengan apa dari hasil ide ya, kalian bisa dari baca, bisa juga dari kalian apa diskusi ya, nah ataupun kalian di forum-forum, nah itu kalian bisa lihat juga tuh aspek apa sih yang terkait dengan VR atau AVR-nya. Nah itu kan juga model diskusi ya. Nah nanti bisa di-sharingkan dengan Bapak gitu. Nanti kalau misalkan kalian nanti ada menemukan apa, Pak, ini saya nemu ini, misalkan ide ini, bisa nggak Pak terapkan nanti dalam tahap apa nanti bisa diskusi ya. Nah, kan tadi ada konsepnya berkaitan dengan proyek ide atau proyek implementasi ya. Oke, sampai sini ada yang mau kalian tanyakan lagi atau menanggapi silakan. Itu Pak Mangga, di mangga. chat ada yang bertanya. Oke. Nah, minta pendapat buat perkembangan virtual reality Indonesia, apakah bisa sukses Android? Nah, untuk penyebarannya apa masih butuh waktu lama terlihat ketika ketertarikannya masih rendah. Ya, jadi gini ya, kan Bapak udah bilang tadi, ketika ada produk yang baru, ya ada produk baru, contohnya apa? Kalian tahu nggak sekarang ada pinjaman online? Tahu ya, ada pinjaman online ya. Nah, itu buat apa sih sebetulnya? Ya samanya buat bisnis, ya, buat bisnis. Ya. Nah, sekarang lebih cepat mana? Pinjam manual atau pinjam online? Ya manual lah, ya kan lebih cepat hitungan menit pun orang bisa dapat uang gitu kan ya. Kalau baik mah gitu ya. Nah, itu kan kalau nggak pelit mah gitu kan cepat. Tapi kalau yang soalnya kan ribet. Masukin KTP segala macam, bahkan juga penipuan data makin banyak di mana? Digital kan. Nah, ini kan contoh ya. Jadi kalaupun untuk kategori VR ya di Indonesia, gitu, apakah bisa sukses Android gitu ya? Tentu ini pertanyaannya gampang-gampang susah. Tergantung tadi pola produknya seperti apa dulu. Ya, kalau VR-nya berkaitan dengan games, nah ini cobalah kalian buat game edukasi dengan game biasa ya, game secara umum general. Misalkan gini, kamu bikin game edukasi terkait dengan penerapan pola pikir anak-anak PAUD, misalkan kayak ada model gambar ya, warna, suara ya kan untuk mengenalkan misalkan suara binatang atau suara kendaraan. Ya. Contohnya apa? Ketika ada gambar mobil, misalkan brem brem brem, nah itu kan suara mobil misalkan ya. Nah, kemudian ada suara pesawat terbang, misalkan kendaraannya zzz, misalkan. Nah, itu kan juga orang melakukan suara. Tapi, nah lihat yang udah dibuat apa? Free Fire atau MLBB. Orang lebih senang pakai mana? Pasti FF dan MLBB. Tibatan bikin game edukasi kan begitu. Ya kan? Itu kan juga pola ya, pola bagaimana penerapan VR-nya. Ya, artinya apa di sini? Ya, suksesnya VR itu tergantung daya tarik produknya juga yang ditawarkan. Misalkan ada user ngebuat produk, berhasil nggak dia meyakinkan bahwa ini tuh ada produk yang betul-betul bisa ngebantu, ya, misalkan model dunia bisnis nih, ya, tanpa ada unsur, nah pencurian data, misalkan atau tanpa unsur manipulasi data, betul-betul safety deh gitu. Nah, bagaimana membuktikannya? Itu yang sangat belum terjawab. Ngebuktikan aman bagaimana? Nah, itu pun juga orang 90% pasti ya nggak percaya gitu. Bahwa namanya alat pasti ada kebocoran data. Ya itu kan kenapa?
Karena kita sudah tercover oleh image bahwa yang namanya big data pun bisa bocor. Ternyata bagaimana? Sudah banyak berita-berita yang beredar. Contohnya apa? Penerapan dari mulai QR code aja di mall, ya, scan vaksin, muncul data, tiba-tiba pakai siapa? Pengembang. Oh, dilacak ID sekian ini namanya ini, KTP-nya ini, dipakailah buat pinjaman online dia sendiri. Nah, itu ya. Jadi dengan kategori sistemnya aja ya, itu bisa ngebuat orang ragu-ragu. Kenapa ya? Karena kultur kita sendiri ya. Nah, jadi tingkat kultur kita pun juga udah diragukan. Kenapa? Karena kita perlu diakui ya, banyak yang ketidakjujurannya. Nah, dibandingin orang Jepang aja sok ya. Orang Jepang ya, itu betul-betul dia relatifnya apa? Dia memiliki kejujuran. Ya. Di perusahaan pun juga nggak ada istilah korupsi. So aja kapan ada berita Jepang korupsi? Ya kan? Atau Korea korupsi kapan? Nggak ada ceritanya mereka itu korupsi. Karena kalaupun mereka bekerja, itu murni dari hati dan sifatnya apa? Modal kejujuran, trust, ya, sama truth. Jadi ada model kepercayaan sama keyakinan bahwa itu harus disesuaikan dengan pola pikir yang bersih. Nah di kita, kemauannya cana asal ayah duit jalan pokoknya kan begitu di kita, ya kan? Contohnya apa? Penjahat, ya. Segmen kayak kemarin tuh ada yang penangkapan siapa tuh, yang ujung-ujungnya tuh bebas lagi kan ada kayak gitu, ya kan? Oleh intelijen ketemu, ya kan? Tapi dia dapatnya setelah habis duit dianya, baru ditewak. Nah itu kan, setelah habis uang baru ditahan, ya kan? Karena ada upeti lagi yang dia kasih ke aparat, ya kan? Bahkan ke petinggi Polri pun juga udah bisa bayar. Rasakan apa dosen juga waktu dekat dengan mahasiswa gitu ya. Ini walaupun virtual gitu ya, ini nggak efektif gitu ya. Jadi Bapak rasakan juga, pokoknya usahakan ya namanya daring juga gitu ya. Merudetkan tuh begini gitu ya. Mending online juga pemerintah juga membatasi gitu ya. Ada aja negara kita tuh yang cobaan itu berat gitu ya. Nggak ada digitalnya gitu ya. Tadi pertanyaan siapa sih yang tadi ada digitalnya aja? Nah, yang tadi konsep dunia tuh ada tuh ya. Nah, jadi kan dari literatur polanya aja kan, nah itu juga udah nggak sesuai gitu kan harapan ya. Orang tadi harus pindah ke analog, ya kan, dari digital dari analog ke digital gitu kan. Orang suruh pindah seperti itu ya. Tapi dengan kategori sekarang aja orang berpindah dari sistemnya offline ke online pun orang kelimpungan ya. Contohnya Bapak ngajarin ke kalian ya, masih materi asik-asik terputus gitu kan. Ya, mahal ini kayak gitu. Karena juga itu kan kendala bahwa tidak semuanya siap. Itu pun dipaksakan. Ya bilang tadi ya, ini pun juga darurat gitu atau hubulat makan coba bilang tadi ya. So, waktu negara Cina dapat COVID aja berita COVID heboh-hebohnya ya kan, bulan apa itu, Maret ya, bulan Maret gitu kan, di kita Maret ya, di bulan Mekah itu sekitar bulan Februari bahkan dari mulai di November ya, November 2018 ya, 2018 ya, itu kan ada isu-isunya Wuhan ya, itu 2018 akhir ya, apa lihat range-nya itu bulan November apa ya, November lah gitu ya. Nah itu kan heboh-hebohnya kan di Wuhan gitu ya, nyiin masalah orang Cina gitu, nyiin masalah artinya. Nah kemudian beberapa negara itu sudah ada prinsip lockdown ya kan.
di negara Eropa ya udah sibuk dengan lockdown gitu ya. Nah, di kita mah nge-lock heula ya, baru down gitu. Ya kan kenapa? Ya kita kan nggak siap. Kenapa kita nge-lock heula? Ya tadi kan kita menghindar dulu tuh kayak gimana? Ada istilahnya apa? PSBB, ya kan? PPKM gitu kan. Coba di awal lockdown 6 bulan atau 7 bulan, nggak akan ada masalah. Ya kan vaksin gencarkan gitu kan. Ini mah apa? Anggaran dulu dipotongin gitu kan. Dalam metin teh diri sorangan heula gitu. Kan pemimpin kita begitu ya. Nggak mau sengsara duluan. Rakyat ini kan sengsara duluan gitu. Makanya nggak pernah ada kolaborasi maju gitu. Kapannya begini-gini terus itu ya. Kapan sih rakyat dibela oleh pemerintah? Yang ada juga pemerintah dibela sama kita. Ya kan? So, kalau di Bandung bener gitu kan. Rakyat berjuang buat mimpin. Kayak di Penogoro, ya kan, Cut Nyadin, itu kan juga bareng-bareng, bahkan juga bagaimana caranya seorang raja, ya, itu pun dibela gitu ya. Nah, di kita, seorang pemimpin, ya kan, malah minta perlindungannya ke rakyat, bukan pemimpin kita melindungi rakyat. Ya kan, nah itu makanya tuh. Dibalik di kita mau aneh-aneh waya tuh. Coba aja kalian lihat sinetron ya kan, lihat sinetron atau lihat iklan itu ya. Udah kebanyakan begitu gitu ya. Ya, jadi polanya aja udah nggak beraturan gitu ya. Kan nggak logis ya, seorang pemimpin dibela rakyat gitu ya. Contohnya apa? Yang korupsi dibela gitu kan. Nah, itu. Jadi ya negara kita seperti inilah. Mau nggak mau kita nempat di Indonesia ya. Ya, itu udah takdir gitu. Cuman polanya udah salah gitu ya. Harusnya kan apa? Pemimpin dibela rakyat, kita malah harus ngebela pemimpin. Kan gitu, ya kan? Nah, itu ya. Ya, emang kan tadi ya konsep tadi pemerintah dengan VR bagaimana? Ya kita nggak siap, ya. Bahkan jauh dari siap, ya. Bahkan juga kalau untuk segmentasi meyakinkan itu kita perlu waktunya agak lama. Ya contoh gini lah, pada bilang tadi kan contoh bikin game aja. Gimana game kalian tuh betul-betul punya kualitas, ya. Nah kalau yang si Play Store kan dia punya kuantitas asal loba, login kadinya kemudian dia ada segmen pembayaran sekian bulan nempel iklan di situ kan yang untung siapa? Si Play Store sama Google Play, ya kan? Tapi buat kita ada nggak feedbacknya? Nah itu kita naruh game di Play Store atau di Google Play, ya kan? Kita udah bikin iklan banyak di situ, tapi manfaatnya ada nggak? Feedbacknya ada nggak di situ, ya kan? Nah itu yang paling penting ya, bahwa yang namanya konsep penerapan VR, ya, nah itu pun bukan lagi perlu diyakinkan, udah banyak yang meyakinkan, tapi perlu bukti sekarang. Ya. Betul nggak aplikasi VR yang dipakai itu benar-benar bisa berkualitas? Itu pertanyaan kuncinya. Ya, paham ya? Tadi yang nanya siapa aja yang tentang VR siapa tadi? Nah itu jawabannya ya. Nah jadi kita meyakinkan itu sekarang sudah banyak ya, kayak iklan sampo yakinkan bahwa itu kan bagus, tapi kan buktinya apa? Gini ketopnya yakin hilang-hilang. Nah itu kan juga suatu segmen perdebatan juga dalam bisnis ya, di lingkungan sampo. Bapak kok tahu? Ya pernah juga ikut di media sana gitu, bukan apa iklan samponya bukan, tapi pernah di bagian apa namanya kayak semacam komisarisnya gitu, itu di bagian segmentasi iklan, manajemen iklan ya, pemasaran ya. Nah, jadi ngebantu bagaimana meningkatkan namanya ada manajemen quality control ya, QC-nya. Bapak di situ ya. Nah, Bapak pernah juga tuh di kendaraan juga ya, di waktu itu tahun 2013 Bapak pernah di Toyota ya. Oke Pak, itu di Astra ya, di Astra ya, pernah di Astra sama 2 tahun di situ ya. Itu pun di bagian quality. Bagaimana cara membuat suatu konsep iklan ya, moving forward itu seperti apa? Dengan kata moving forward itu apa? Apakah dari segmen mesin atau segi desain mobilnya? Nah, itu jadi pertanyaan juga tuh, ya kan? Kan istilahnya moving forward, ya kan, bergerak terus maju. Oke lah, apa yang bergerak terus majunya? Apakah desain mesinnya? Apakah inovasi dari mulai spesifikasi suspensi mesinnya atau desain mobilnya? Nah, itu kan juga suatu segmen berkaitan dengan bagaimana sih customer itu perlu bukti bahwa ini loh Toyota itu punya kualitas di sini di bidang itu. Movingnya itu bagaimana? Apa yang pergerakannya seperti apa? Apakah pangsa pasarnya aja atau bidang lain terkait dengan bagaimana orang mampu menukarkan mobil yang misalkan selain Toyota ke Toyotanya. Nah, itu ya. Nah, Pak juga di bagian
manajemen quality-nya di situ. Itu pun Bapak pernah belajar juga ya di ilmu seperti itu. Bahkan juga pernah berkecimpung di bidang pengembangan bisnisnya gitu ya, pola bisnisnya. Makanya Bapak tahu ya seperti itu. Apalagi dengan model VR, nah ini sangat banyak beragam ya. Oke, ada lagi mau beri tanggapan? Silakan. Kalau nggak bisa di on mic ya, di chat aja. Ya, jadi kita hari ini mulai diskusi ya, murni diskusi saja ya terkait dengan topik VR ya. Oke, yang lainnya nanti bisa minggu depan ya. Oke, jadi tadi kita sudah bahas tentang sepintas ya garis besarnya bahwa inilah yang dipelajari oleh kita itu model virtual reality-nya. Ya, kemudian dosennya sudah tahu ya. Nah, ini ya nama Bapak ya. Nah, udah ngasih lagi ya namanya juga ya. Namanya Arif juga ini sangat banyak. Ada beberapa orang dosen namanya Arif ya. Pasaran lah ya nama Arif ya. Tapi apa ya, yang penting ilmunya bisa kalian serap, benar-benar bermanfaat ya. Dan untuk segmentasi kontrak kuliahnya ini tadi ya. Nah, ini jadi apa namanya? Ini kalau kalian jalani sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya maksimal ya. Nah, untuk pengantarnya nanti minggu depan ya. Nah, slide-nya bisa kalian baca-baca juga ya, udah Bapak kirim di e-learning ya. Nah, silakan untuk project individu awal, nah itu sudah ada ya, sudah ada di e-learning ya. Tinggal kalian tuh pelajari dulu ya. Kemudian nanti bisa kalian buat ya. Nah, gambarannya seperti apa sih berdasarkan pola pikir kalian deh ya. Itu. Tentu tiap orang beda-beda akan pola pikirnya. Nah, Bapak ingin mencoba mengkaji dari aspek melatih pola pikir dulu. Ya, nah itu terkait dengan model penguasaan keilmuan VR-nya dulu, secara dasarnya dulu ya. Nah itu. Ya. Nanti minggu depan kita bahas. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya barangkali? Nah, nanti tolong KM-nya ya. Nah, nanti buatkan grup kelasnya ya, supaya kita mudah diskusinya. Ya. Oke, ini Farhan. Mau bertanya Pak, kan ada sebuah alat VR itu, apa itu bisa dipakai semua kalangan dan apakah alat tersebut ada pengaruh negatif juga? Soalnya saya sering lihat yang banyak menggunakannya itu anak-anak. Oke, nah ini ya, tentu kalau untuk alat VR itu ya memang bisa dipakai semua kalangan. Ya, contohnya apa? Kayak misalkan kalian main-main di time zone ya. Nah, contohnya apa? Ada ilustrasi tentang perang antariksa ya atau di ruang angkasa ya. Itu kan konsep VR. Jadi seolah kita ada di sana. Ya kan. Nah, itu kan juga itunya apa? Itu kan games ya. Melatih apa? Kecepatan, ya kan? Kemudian melatih ketepatan nembak sasaran. Nah, tapi nah ini ada nggak pengaruh negatifnya? Ada juga. Dari mana? Anak cenderung temperamen. Bisa muncul nggak? Bisa. Jangan salah loh. Sekarang ada games ya, yang games memacu adrenalin. Ketika anaknya dibuat kesal, wah saya kalah terus, dia muncul emosi. Emosi itu bisa timbul. Kenapa? Karena ada kegagalan dalam dirinya. Saya tidak berhasil nih memenangkan suatu permainan. Saya benci dengan diri saya. Nah, ketika ada perkataan menyindir dari rekannya atau temannya ataupun kerabatnya, mana kita bisa, itu muncul ya emosi yang bisa membuat dia makin marah. Nah, itu ya. Apalagi terkait dengan penerapan konsep alatnya. Kalau dilihat apa? Anak kecanduan loh. Ya, anak kecanduan. Artinya apa? Lupa waktu. Ketika suruh sholat, anteng main-main gitu kan dengan VR-nya gitu ya. Bahkan juga anak jadi lupa diri ya. Ketika anak yang menggunakan VR, dia sholat dalam game dan dia merasa dia sebagai hero-nya di situ dan dia akan terus menciptakan dirinya seperti hero itu. Nah, itu kan juga salah. Nah, di sini ada pentingnya pengawasan juga ketika ada penerapan VR-nya. Tapi, nah dalam hal konteks VR-nya juga sekarang tuh banyak bermunculan di era sainsnya, kedokteran juga ada. Ya, bagaimana meneliti tentang penyakit dalam. Ya, nah kemudian bagaimana cara menentukan obat yang tepat. Kemudian bagaimana membangun sebuah konstruksi bangunan, ya kan? Nah itu pun juga menggunakan VR. Itu ada polanya. Nah, untuk kalangan anak-anak, nah tadi ya, itu sangat besar pengaruhnya. Kenapa ya tadi ya, kejiwaannya kalau usia remaja, apalagi usia-usia di bawah 9 tahun atau 8 tahun, itu kan berpengaruhnya besar. Anak bisa bergaul. Kenapa? Karena dia lebih cenderung menyendiri, ya kan? Jadi, daripada bergaul sama teman-teman, daripada main Lego, daripada main itu, mending saya buat skema saya, dunia saya aja deh. Saya ikut ini aja deh, ikut perang-perangan dalam dunia maya. Tapi kan jadi perangnya apa? Dia nggak mau gaul. Nah, itu ya. Itu. Kemudian apa?
yang paling parah itu emosi. Ya, itu emosi. Kejiwaannya terganggu. Karena dia merasa, wah, saya tersinggung nih, eleh wae misalkan. Nah, jadi perasaannya terlalu sensitif. Itu kan berbahaya juga. Ya. Nah, itu. Jadi kalimat sportivitasnya pun juga ada, cuman harus dikaji lagi sejauh mana tingkat sportivitasnya. Ya. Nah, biasanya gini. Contohnya anak remaja, tawuran, gara-gara game ada nggak? Ada. Ya, gara-gara MLBB. Ya kan, yang tadinya dia lupa, ya misalkan pakai skinnya salah, kemudian juga dia langkahnya salah, kemudian dikatain temannya, kan bisa menyebabkan perkelahian di situ. Diajak ketemu, oh buat yang orang juga, akhirnya tawuran. Padahal kan gara-gara MLBB. Bapak pernah tuh dapat informasi ya dari, kan Bapak juga ya pernah dengar di berita gitu, dan Bapak juga pernah tahu gitu bahwa yang namanya segi psikologis, Bapak belajar juga ya tentang kategori pedagogik ya. Ini berkaitan dengan keilmuan teknologi yang sekarang dipakai buat games ya. Nah, Bapak juga mempelajari itu ya. Nah, emang Bapak juga pernah dulu, bukan dulu, waktu 2 bulan kemarin ya, itu ada seminar ya tentang konsep e-commerce ya di bidang konsep penerapan edukasi games ya. Nah, polanya apa di sini? Pola bisnisnya, bukan pola penerapan game, pola bisnisnya bagaimana orang-orang itu berkecimpung dalam dunia bisnis itu, tapi terkait dengan games edukasinya. Nah, Bapak pernah seminar itu gitu. Tapi orang-orang bahkan juga selevelnya pelajar pun juga mengatakan, Pak, kalau model gamesnya edukasi banyaknya nggak menarik, Pak, jenuh, bikin ribet. Kayak misalkan pola yang di konsepnya aplikasi ruang guru dengan guru langsung mengajar, sama-sama ribet, Pak, karena kan kalau dari itu agak susah. Beda halnya kalau guru ada di kelas ataupun ada tenaga pengajar di kelas, bahkan juga setingkatnya model tempat bimbel juga itu lebih enak, Pak, kalau tanpa daring, katanya begitu. Nah, tapi yang sisinya apa? Memang penempatan konsepnya juga harus benar-benar dipakai juga, apa tadi polanya, ya polanya. Nah, berkaitan dengan apa? Penempatan konsep bagaimana si anak-anak itu paham isinya dulu, ya, dari mulai kata pengantar, ya kan, kemudian juga tahu metode yang dipakainya bagaimana. Kan itu kalau yang seginya offline, kalau online kan agak ribet. Nah, ya, bahkan juga sekarang dari mulai konsep penempatan games juga, ya, dengan penerapan VR pun sama, ya. Jadi bukan seberapa canggih gamesnya, ya kan, bukan seberapa hebat games, tapi seberapa pengaruhnya, ya, ke emosi jiwa anak-anak itu sendiri. Itu, ya, itu paling penting, ya. Oke ya, nah jadi kalau untuk kategori VR-nya gitu ya, untuk kategori VR-nya, nah itu harus diimbangi ya dengan psikolognya, ya, dengan psikologis anaknya gitu. Kalau anak-anaknya memang terkait dengan hanya unsur kesenangan semata, itu wajar, tapi perlu ada waktunya. Nah, ini kadang-kadang anak sering lupa waktu, bahkan lupa diri ya kalau dia itu siapa gitu ya. Nah, itu kuncinya. Jadi pengaruh negatifnya apa ya tadi ya? Dari kejiwaan, emosi, kemudian dalam segmen karakternya. Jadi egonya tinggi. Bisa seperti itu. Bahkan tadi munculnya ada gesekan ketika orang mengatakan, mana ya mah eleh wae. Nah, dengan kata eleh wae teh jadi tersinggung gitu. Nah, dia mulai peka gitu ya. Dia ibaratnya tidak punya nyali, padahal nggak seperti itu. Karena apa tadi? Dampak emosi ketika gamesnya. Apalagi kalau menggunakan VR ya. Gitu. Oke, sampai sini paham ya? Oke, lagi yang mau nanya silakan. Ya. Jadi terkait dengan penerapan teknologinya juga ada pengaruh positif negatifnya. Kalau positifnya apa tadi, anak bisa menerapkan segi penemuan baru, ya, pengembangan teknologi baru. Ya, negatifnya tadi kalau lama-lama dipakai ya si alatnya itu jadi kecanduan itu bahaya. Ya. Oke, sampai sini ya. Lagi mana ya? Silakan. Cukup jelas ya Farhan ya? Jelas, Pak. Oke, ada lagi yang mau nanya? Barangkali teman-teman yang lainnya? Rekan-rekan mahasiswa yang lain barangkali yang mau nanya? Silakan. Oke, kalau tidak ada yang mau nanya, Bapak akan coba absen ya. Nah, ini tadi memang ada kendala ya di sistemnya ya, biar Bapak lebih kenal dengan kalian ya.
Ini Bapak akan coba lihat di kehadiran e-learning ya, sambil Pak absen juga ya. Disesuaikan dengan nanti yang ada di Zoom meeting ya. Ade Chandra ada? Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Sip. Aditya Ridwanullah. Ade Chandra bisa on cam? Bapak yang lihat wajahmu? Bisa, Pak. Oke. Sip, bagus ya. Oke, next kemudian Aditya Ridwanullah. Ada Aditya Ridwanullah? Aditya Ridwanullah ada? Hadir tidak? Tidak ada. Aditya Ridwanullah. Adi Hidayat Suhendar. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah hadir ya. Oke, Dit. Sip, Dit. Very good, Dit. Oke, berikutnya Agam Ramadan ada? Agam Ramadan ada? On cam ya, pengen tahu. Oke, Agung Adi Prasetyo. Hadir, Pak. On cam ya, Agung. Alia Rahmawati Putri. Hadir, Pak. On cam, Alia. Bisa on cam? Supaya Bapak yakin itu kamu gitu. Ya. Nah, apa? Jadi biar kenal. Ada? Alia, silakan on cam, Alia. Kalau bisa on cam, on cam. Karena biar nanti absennya langsung, live streaming absennya ya. Oke. Anwar Haji Juloh. Ada Anwar Haji Juloh? Ada? Anwar Haji Juloh? Arif Novandi? Oke, itu kan namanya sama dengan Bapak ya namanya ya tuh. Oke, oke ya. Apa-apa Arif, dan mau takdir Arif ya. Kan nasib bisa dirubah, takdir tidak bisa Arif ya. Gitu ya. Kalau kamu pihak paten bagus Arif ya. Oke, Dede Rosidin. Ada Dede Rosidin. Hadir. Oke, good. Ingat ya kalau di absen itu on cam ya. Saya Bapak yakin ikut kamu hadir gitu ya. Tristinur Holisoh. Hadir, Pak. Oke. Very good. Diki Abdinur Dwi Putra. Hadir, Pak. Oke. Dwiki Maulana Rahman. Hadir, Pak. On cam Dwiki. Sudah, Pak. Oke, sip. Good. Fadilah Fajri. Ada? Fadilah Fajri. Oke, berikutnya Fahri. Ada Fahri Al-Farizi. Pak, izin masuk, Pak. Agam Ramadan, Pak. Tadi ada masalah sedikit sama mic-nya. Oke. No problem. Yang penting on cam ya. Yang penting on cam ya, Agam ya. Ya, Pak. Oke, sip, good.
Oke. Tadi Fadilah Fajri ada? Fadilah Fajri. Tidak ada. Nah, makanya nanti pentingnya KM di sini ya. Yang ngelola nanti seperti ini ya. Oke. Fahri Alfarizi. Fahri Alfarizi. Ada tidak? Pengen tahu orang yang mana? Tidak ada. Farhan Muhammad. Hadir, Pak. Oke. Sip. Gagan Pandu. Hadir, Pak. Oke. Gita Erika. Hadir, Pak. Oke. Sip. Good. Helena Melena. Tadi yang nanya deh. Hadir, Pak. Oke, good. Very good. Nah, jadi yang aktif nanya, ya yang banyak bertanya, banyak mau komentar, Pak pasti ingat ya. Oke, Ipan Saiful Milal. Hadir, Pak. Oke, very good. Next, Irfan Mustafa. Hadir, Pak. Oke, very good. Mary Nur Halimah. Hadir, Pak. Oke, very good. Mila Kresna Febriani. Hadir, Pak. Oke, very good. Wah, ada dua nih, kembaran Mila Melina Putri. Fitri, kembaran itu? Hadir, Pak. Enggak, Pak. Enggak Oh, kembar. enggak, kirain teh kembaran ya, tuh kan. Kan bisa tahu dari nama ya, namanya Mela Kresna itu Meliana. Nah, mungkin apabila ini kembar. Nah, itu kan juga ya perkiraan ya, makanya pentingnya on cam gitu ya. Nah, itu ya. Sambil meyakinkan betul nggak yang hadir tuh kalian gitu ya. Oke, Muhammad Rizky Subagja. Hadir, Pak. Oke, good. On cam ya, Rizky. Ya Pak, harus pakai HP soalnya webcam laptopnya error Pak. Bentar. Pastikan untuk kamu yang hadir ya, bukan orang lain ya. Aman Gitu. Pak. Jadi, oke, sip, bagus. Muhammad Iqbal Hadir, Al-Farizi. Pak. Hadir. Hadir. Oke, good. Muhammad Agyar Ali Fikri. Nggak ada. Muhammad Sukmareza Abdurrahman. Hadir, Pak. Oke, bagus. Muhammad Dika Fadlan. Hadir, Pak. Oke, good. Oke, Naufal Zaki Musafa. Oke. Neng Mariani. Hadir, Pak. Oke. Rahadian Muhammad Nur Hakim. Tidak ada. Rahma Salsabilah. Hadir, Pak. Oke, very good. Rakazela Fahoyan. Hadir, Pak. Oke, very good. Regusta Nur Cahya. Regi, ada Regi?
Oke, next Rifki Aditya Nugraha. Rifki hadir, Pak. Oke, very good. Ricky Alparisi. Hadir, Pak. Oke, very good. Sandy Arifin. Hadir, Pak. Oke, very good. Siti Mariam. On cam. Oke, good. Sonia Laira Egayanti. Hadir, Pak. Oke, very good. Tatan Tanuwijaya. Hadir, Pak. Oke, very good. Oke, baik ya. Nah, itu untuk informasi perkenalannya. Bapak sudah lihat wajah-wajah ganteng dan cantiknya gitu ya. Oke ya. Nah, jadi intinya Pak minta ketika nanti akhir perkuliahan ya. Nah, setelah beres virtual meeting itu nanti ada absensi harus on cam. Ya, bahkan juga nanti ada pertanyaan tanya jawab juga nanti diusahakan on cam ya supaya meyakinkan bahwa yang ada di layar itu kalian, bukan orang lain ya, itu. Oke, karena beberapa case, nah ini semester kemarin ada ketika mahasiswanya aktif ya, dia tidur gitu. Apa terus terang aja menemukan seperti itu ya. Jadi ketika mahasiswanya aktif, ternyata dia tidur pada saat Bapak tanya, yang mengerti apa tidak, kemudian tanya seorang-seorang, ya begitulah kenyataannya ya. Nah, bahwa kehadiran itu tidak hanya langsung dari sistem, tapi langsung dari wajahnya muncul apa enggak ya. Nah, jadi penting ya mengetahui bahwa itu kalian tuh aktif gitu ya. Ada banyak ya case kemarin tuh daring mendaring, tapi begitu ini ya entah kemana mahasiswa menghilang gitu ya. Bahkan tidur katanya gitu, ketiduran Pak katanya gitu. Ya, jadi waktu itu perkuliahannya sama siang gitu jam segini ya, jam 10 sampai jam 12. Ya ternyata dia mungkin begadang atau bagaimana. Ya, ternyata begitu perkuliahan masih online, apa lagi kan, ya dosennya itu masih ada dan dia belum live gitu ya. Pocet, kok belum live gitu kan, tadi balas-balas, ternyata dia tidur katanya. Nah itu ketahuan ya. Oke baik ya, nanti minggu depan kita lanjut lagi ya. Pertemuan kuliah Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.